Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi azhaba 'anal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberikan hidayah Islam oleh Allah, dan juga kepada para saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat di mana saja berada. Salam barokah, salam yang dirahmati oleh Allah kepada kita semua. Dalam hal ini kita harus selalu banyak mengucapkan syukur kepada Allah karena kita sudah diberikan nikmat yang yang berupa hidayah. Karena nggak semuanya makhluk Allah yang namanya manusia itu diberikan hidayah oleh Allah. Karena di akhirat itu ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Adapun orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang dalam hidayah Allah, dan dia bisa tetap menetap hidayah tersebut sampai tutup pol ajal patinya masing-masing. Sedangkan orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang dapat hidayah tapi mungkin saja dia tidak bisa menetap hidayah itu sehingga dia berdosa lalu dicuci dulu ke dalam neraka. Atau orang-orang yang dimurkai Allah yang tidak ada ampunannya sehingga dia masuk ke dalam neraka kholina fiha abadan, kekal abadi selama-lamanya sebagaimana orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang kufur, orang-orang yang memang sudah melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah itu karena apa? Karena hidup sekali di dunia ini kita dapat hidayah ini itu adalah kenikmatan yang pol. Sekali lagi itu adalah kenikmatan yang luar biasa polnya untuk manusia-manusia yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Nah, adapun hidup di dunia ini itu nggak semuanya sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lagi susah, ada yang setengah susah, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi bahagia benar. Tetapi adapun pemberian Allah yang berupa kebaikan atau yang menyenangkan atau berupa keburukan atau yang menyusahkan itu adalah semua fitnah, itu adalah semua cobaan. Iya kan? Kalau misalnya tidak sabar, itu menjadi fitnah baginya. Tapi kalau itu dianggap cobaan dan dia bisa sabar dan malah bersyukur, itu menjadi nikmat dan akan diberikan oleh Allah ganti, ya kan, yang lebih baik lagi keadaannya. Oleh karena itu, nah sekali lagi saya memberikan pitutur bahwasanya sebagai orang beriman itu harus banyak syukurnya. Harus banyak syukurnya. Nah, Allah itu menciptakan takdir itu juga ada takdir yang tidak menyenangkan, ada yang takdir yang menyenangkan. Nah, semua takdir itu harus kita imani. Harus kita imani. Di riwayat Al-Hakim disebutkan al-imanu bil qadar ibu hamma wal khazan. Adapun iman kepada qadar, kepada takdir itu akan menghilangkan susah besar dan susah kecil. Jadi kepada para saudara-saudara muslim dan muslimat wal mu'min wal mu'minat di mana saja berada, iya kan? Itu yang lagi susah, yang lagi senang, itu tetap harus meyakini bahwa senang dan susah itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga yang senang itu bisa tetap bersyukur, ingat kepada Allah. Yang lagi susah pun tetap bisa bersabar, ingat kepada Allah. Sehingga ya kan bisa ikhlas terhadap qadar itu tadi dan bisa mengimani terhadap qadar itu tadi. Karena kalau tidak bisa mengimani, ya tidak akan bisa ridho, tidak akan bisa ikhlas. Akhirnya hidup itu banyak keluh kesahnya. Oleh karena itu kepada para saudara muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat di mana saja berada, ya kan sekali lagi hidup itu harus dipenuhi dengan rasa syukur yang banyak kepada Allah. Ya kan, apapun yang diberikan oleh Allah itu setelah kita dapat hidayah itu adalah sesuatu yang harus disyukuri banget. Ya kan? Sehingga orang yang bisa bersyukur atas hidayah dan bisa menerima atas rezeki atau apapun keadaan yang diberikan oleh Allah, itu akan menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia orang yang seperti itu. Ya kan, di hadis Ibnu Majah disebutkan qad aflahal mu'minun qad aflahal hudiyal Islam wa rizqal kafafa wa qani'abih. Qad aflahaman hudiyal Islam. Jadi sungguh berbahagia
orang yang mendapat hidayah Islam, warzikol kafafa wa qani abihi, dan ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, dia bisa menerima. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah, itu orang yang sungguh sangat berbahagia orang seperti itu. Jadi orang yang dapat hidayah Islam, kalau dikasih rezeki ya berapapun dia bisa menerimanya dengan penuh kesyukuran, atau diberikan keadaan dia bisa mensyukurinya, itu adalah orang yang sangat berbahagia. Jadi kalau misalnya kita itu pengen berbahagia, artinya apa? Orang yang sudah dapat hidayah nih, ya kan, tidak alasan untuk tidak berbahagia. Loh, caranya berbahagia, ia bisa menerima, bisa ridho atas qadar Allah yang telah diberikan, ataupun bisa mensyukuri, menerima apa yang telah menjadi rezekinya. Nah, itu bisa berbahagia itu. Oleh karena itu, ya kan, sekali lagi, kesyukuran itu bukan hal remeh. Kesyukuran itu adalah induk dari segala macam kebajikan. Ada orang bertanya, ya kan, kepada Ali bin Abi Thalib, tanya, ya kalau syukur itu apakah termasuk kebaikan? Oh enggak, syukur itu tidak termasuk kebaikan. Tapi syukur itu adalah induk dari segala macam kebajikan. Adapun kebajikan adalah hal-hal sesuatu yang bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi induknya kesyukuran itu. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya kan, al-imanu nisfani, fanisfun fi syukri, wanisfun fi sabri. Adapun iman itu ada dua bagian. Yang setengah itu ada di kesyukuran, yang setengahnya ada di kesabaran. Jadi kalau misalnya ada orang iman, ngaku iman, tapi dia tidak ada rasa sabarnya, imannya setengah. Lalu dia ngaku iman, tapi dia tidak punya rasa syukurnya, cuman sabar tok, itu juga keimanannya setengah. Setengah keimanannya. Jadi iman dan syukur, iman ini terbentuk dari syukur dan sabar. Jadi syukur dan sabarnya adalah elemen pembentuk keimanan. Ya kan, kayak kuning telur dan putih telur, ya kan? Jadi telur. Nah, tapi kalau putihnya doang, ya nggak sempurna telur itu, atau kuningnya doang ya nggak sempurna. Ya iman itu sebagaimana itu, ada dua elemen. Sehingga dengan iman yang sempurna, ada syukur dan sabar itu, orang itu pasti bisa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan juga diperintahkan oleh Allah, ya kan, sesungguhnya Allah telah memaklumatkan, ya kan? Wa inna ta'adzana rabbukum, sesungguhnya Allah itu, Tuhan kamu sekalian itu telah memaklumatkan atau telah menyerukan atau telah mengumumkan. Ya kan, di surat Ibrahim ayat 7 itu. Apa yang diumumkan, apa yang dikomandangkan oleh Allah, apa yang digaungkan oleh Allah, ya kan, kepada manusia itu, yaitu kalimat la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi seandainya kalian itu bersyukur, kata Allah, maka niscaya aku tambah. Itu Allah mengumandangkan, Tuhan itu mengumandangkan, dimaklumatkan sama Allah kalimat itu. Kalau kalian, seandainya kalian syukur, niscaya aku tambah. Kalau enggak syukur atau kufur, niscaya adabku sangat pedih. Diberikan susah, diberikan azab di dunia. Orang-orang yang tidak bersyukur itu di dunia pasti akan merasa susah, merasa sempit, merasa sumpek, merasa ngoyo, ya kan, capek hidupnya. Orang-orang yang tidak syukur capek hidupnya, kurang terus, ya kan, kurang terus. Dikasih dikit sama Allah, kurang terus. Akhirnya hidupnya ngoyo, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak ketemu siang, nggak ketemu malam. Yang dicari dunia tok, lupa sholat, lupa ibadah, nggak ngaji, iya kan? Begitu dapat uang, nggak umroh. Kalau keluar negeri ya sering, tapi umroh ya tidak. Banyak orang seperti itu, ya kan, banyak sekali, ya kan? Dari mana? Saya dari Singapura. Kamu dari mana? Dari Australia. Kapan liburan? Saya ke Bali. Kamu pernah umroh? Nggak pernah umroh. Padahal duitnya berjibun. Itulah orang-orang yang dilupakan oleh akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah demikian saja, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Perbanyak syukur bila mana kita itu ingin bahagia. Perbanyak syukur bila mana nikmat kita itu ingin dilipat gandakan dan ditambah oleh Allah. Perbanyak bersyukur sehingga kita menjadi orang yang hatinya ayem, hatinya tentram. Kita nggak akan iri pada manusia, kita tidak akan merasa susah dengan keadaan kita. Karena semuanya ini adalah harus disyukuri. Keadaan semuanya harus disyukuri. Insya Allah demikian saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang yang bersyukur. Dan adapun golongan orang yang bersyukur adalah tempatnya adalah surga yang tinggi di sisi Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.